Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabatku semua untuk menginformasikan berita seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak pada sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuatu yang sangat membanggakan sahabatku, Menteri ini mendapat pujian dan penghormatan langsung dari Presiden Prabowo Subianto atas perjuangan, kerja keras, keberanian, dan kedisiplinannya. Beliau berhasil mencapai target yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Bahkan kalau tidak ada hal yang tidak diinginkan, maka target yang diberikan oleh Presiden akan segera bisa tercapai dalam waktu yang jauh lebih cepat dari target sebelumnya. Pencapaian ini membuat negara tetangga yaitu Malaysia kagum dan berencana untuk membawa tim ke Indonesia untuk mempelajari kinerja menteri tersebut. Oke sahabat Bripol News, siapakah beliau? Berikut liputannya. Berani bermain-main, pasti kami beresin. Jangankan pengamat, pegawai sendiri aku pecat. Padahal dia anakku, anak kandungku, harus saya pecat. Pertanyaan, ini menarik, tolong ditulis juga. Ada seorang profesor memberi masukan, Pak Mentan ada yang minta fee di kantornya. Aku lacak, aku pecat. Sekarang tersangka. Jangan menyesal kalau kamu saya kirim ke neraka, termasuk bosmu dan kamu jauh semua. Beritahu semua yang saya berhentikan dan saya mutasi, kamu bicara, saya kirim ke dunia lain. Saya berhentikan satu kantor, Dirjen, Sesdit, Direktur habis. Ini ada kabar yang kurang baik untuk pertanian, tapi ini demi kebaikan kita bersama. Baru saja kami copot direktur, salah satu direktur di Kementerian Pertanian, baru aja kami tanda tangan. Kami tanya beliau, kami tanya yang bersangkutan bahwa telah melakukan pelanggaran berkat informasi nomor HP yang teman-teman wartawan sebar. Ternyata laporan masuk ada kurang lebih 100-an, tapi yang bisa dibuktikan ada 2, 3, sampai 4. Kami tindak lanjuti. Hari ini, pagi ini baru kami berkantor. Kami yang tanda tangan pertama adalah nonaktif pemberhentian, dan hari ini juga langsung diperiksa. Itu yang bersangkutan bahwa mengaku tidak minta fee tapi diberikan. Yang terkonfirmasi yang disampaikan dalam laporan itu langsung ke saya 700-an juta, yang diakui 500 juta. Satu, Menteri Pertanian tidak punya saudara, Menteri Pertanian tidak punya sahabat, Menteri Pertanian tidak punya kepentingan. Kalau ada uangnya negara Rp1.000 hilang di tangan menteri, aku bersedia mundur dan dicopot. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pasang badan bongkar mafia pangan. Bareskrim Polri resmi panggil 10 perusahaan beras terbesar yang diduga curang. Dari investigasi lintas lembaga terhadap 268 merek beras, 86% nggak sesuai standar. Bayangin aja, kemasan 5 kilo isinya cuma 4,5 kilo. Dan yang lebih parah, beras kualitas biasa dijual sebagai premium. Fix banget ini ngerugiin masyarakat. Mentan Amran ngaku, langkah tegas ini langsung perintah dari Presiden. Meski sempat diingetin soal orang besar di balik praktik ini, dia bilang, saya nggak takut. Ini perintah Presiden, harus segera diberesin. Siapa Pak? Kenapa masih ada tuh main-main? Tadi sudah ditelusuri, kecamatannya Kecamatan Sumuro, nama kiosnya kios Abadi Pak. Terus masalahnya? Dilaporkan penjual di atas head dari 112.000 menjadi 120.000. Betul. Sekarang lagi dicek oleh teman di lapangan, kalau melakukan tindakan akan segera kami ambil tindakan Pak. Tindakannya apa? Diberhentikan. Oke, bagus, laksanakan hari ini ya. Siapa? Cabut izinnya semua itu. Siapa? Jangan biarkan berkeliaran mafia membuat susah masyarakat Indonesia. Baik, Pak. Cabut Pak Dirut. Cukup, nggak usah Pak Dirut. You bertanggung jawab, dicabut. Kalau you masih sayang jabatanmu di sini, cabut mereka. Karena kalau tidak, kami yang tercabut. Baik, Pak. Pilihannya cuma itu. Cabut ya. Siapa? Cabut izinnya. Semua yang menaikkan wilayah Lumajang, cabut izinnya. Langsung alihkan. Cari yang Pak Kapolres, minta tolong Pak, tindak lanjuti. Luar biasa Bapak Presiden. 4 impres turun dalam waktu 6 bulan. Dan ini berkontribusi cukup besar. Contoh pupuk dulu nyelima. Prosesnya panjang. Panjang. 12 menteri harus ketahui baru bisa pupuk keluar. 38 gubernur mutlak tanda tangan, kurang lebih 500 bupati.
baru tiba di petani. Sekarang dari menteri, pabrik, langsung ke petani. Itu baru satu kebijakan, baru satu impres. Impres irigasi, impres pupuk, ini PPL. Luar biasa. Bapak selalu berpesan, berikan yang terbaik kepada rakyat Indonesia, terutama petani. Alhamdulillah, ada kabar baik untuk petani seluruh Indonesia. Ini kabar baik untuk petani seluruh Indonesia. Diputuskan dalam ratas atas arahan Bapak Presiden, keputusan Bapak Presiden, pupuk, jumlah kuantum pupuk dari anggarannya tahun 2024 4,7 juta ton dinaikkan menjadi 9,55 juta ton tahun 2024. Ini kabar baik, kabar untuk petani, seluruh petani Indonesia. Produksi kita lompatannya sesuai BPS, bukan kata saya, itu Januari sampai April itu kurang lebih 50 sampai 60%, 62%. Nah, ini berkat kerja keras kita semua atas perintah gagasan besar oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau luar biasa menerbitkan Impres dengan Perpres 4 di saat kepemimpinan 100 hari. Ini mempermudah petani kita untuk mengakses sarana produksi khususnya pupuk. Jumlahnya ditambah, kemudian regulasinya disederhanakan, dan itu berdampak pada produksi. Kemudian tim-tim teman-teman PPL se-Indonesia kompak, solid, Kepala Dinas Pertanian se-Indonesia kompak, solid untuk mengangkat produksi. Di saat ini kita surplus, di saat negara sahabat, negara tetangga Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Itu kebanggaan kita. Itu 3.000 per kilo itu penyebabnya apa ya Pak di Malaysia? Bukan, itu di Jepang, itu produktivitas. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi perubahan iklim itu dengan langkah cepat, yaitu pompanisasi. Nah, ini mungkin yang tidak dilakukan, sehingga mereka belajar ke Indonesia. Minta belajar, saya katakan kita terbuka, minta belajar tentang benih, tentang water management, tentang sumur dangkal, sumur dalam, irigasi pompa, irpom, kita kenal. Mereka akan kirim timnya belajar di Indonesia. Kalau saya ketemu petani gembira. Iyalah. Harga pangan, peningkatan hasil mereka naik secara drastis, produksi naik secara drastis. Kita potong semua regulasi yang nggak benar, kita sederhanakan. Saudara-saudara, ada Menteri Pertanian di sini. Menteri Pertanian itu selalu ada di sawah, keliling kemana-mana. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Selalu ke lapangan, Pak Presiden. Dia mengatakan kepada saya, Pak, tadinya dari pabrik pupuk sampai petani harus tanda tangan 15 menteri, 30 sekian gubernur, 500 bupati, baru sampai ke Gapoktan. Saya bilang Menteri Pertanian tidak ada. Dari pabrik pupuk langsung ke petani. Gak ada lagi itu tanda tangan, langsung. Mantap. Alhamdulillah, pupuk yang tadi langka, yang tadi banyak diselundupkan, yang banyak dikorupsi, sekarang sampai ke desa-desa. Hanya ada beberapa tempat yang masih, saya dapat keluhan dari Gubernur Aceh, pupuk di situ masih sedikit kurang lancar. Ya, ini segera kita akan atasi. Jepang krisis beras, Filipina krisis beras, Malaysia krisis beras. Alhamdulillah Indonesia masih ada beras. Luar biasa. Mantap. Sampai saat ini walaupun tidak resmi, target yang saya berikan ke tim pangan, ya Pak Sulhasan, Pak Amran, kita swasembada saya beri waktu 4 tahun kan. Ternyata alhamdulillah sangat besar kemungkinan, insya Allah mungkin akhir 2025 bisa kita katakan kita swasembada pangan. Saya minta Menteri Pertanian berdiri, Nah, sama itu dia. Menko Pangan berdiri, tepuk tangan. Saya mantan prajurit, berdiri, saya belum suruh turun. Ya. Kalau orang berprestasi, kita harus mengakui prestasinya. Betul itu. Betul, Pak Presiden. Kita harus hargai. Saya hormat sama kalian. Terima kasih untuk jajaran semuanya, seluruh pertanian, seluruh kalangan yang berurusan sama pangan. Sampaikan hormat saya dari hati saya paling mendalam.
saudara sekarang pahlawan-pahlawan bangsa. Wow. Terima kasih untuk pertanyaan. Kalau menunjukkannya tidak itu mau dikasih terus kita kalau cuma kesempatan dulu kalau tidak berbuat kita bisa kalau biasanya kalau main apa itu Saya bisa bersaksi bahwa Pak Menteri ini adalah paling disayangi Pak Prabowo Subianto tadi. Oke, sahabat semua, kalau saja seandainya seluruh menteri di Kabinet Merah Putih berprestasi seperti Menteri Pertanian, maka yakinlah Indonesia akan jaya ke depannya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.